Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia. Ada sebuah pernyataan yang dinukilkan berasal dari Imam Ali radhiyallahu anhu ardah. Beliau mengatakan, "An-nasu niyam, fa idza matu intabahu." Manusia itu kebanyakan tidur. Begitu datang kematian baru terbangun. Apa maksud dari pernyataan beliau ini? Manusia ini dalam keadaan tertidur, walaupun mereka pada kenyataannya dia bangun. Dalam keadaan tidak sadar diri, walaupun sepertinya kelihatan sedang beraktivitas, bekerja, bergerak. Begitu kematian datang, barulah tersadar, barulah terbangun. Penting memang menghadirkan diri kita dalam kesadaran. Siapakah yang dimaksud dengan orang yang sadar? Orang yang sadar secara umum adalah orang yang tahu apa yang dia kerjakan, kenapa dia mengerjakan itu, dan dia apa tujuannya mengerjakan sesuatu dan hendak kemana. Maka itulah orang yang secara umum dikatakan sadar. Dalam konteks berislam, beramal soleh, seperti yang diarahkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu arda, yang dimaksud kesadaran itu adalah orang yang selalu ingat dengan akhirat, orang yang selalu tersambung dengan akhirat, maka dialah orang yang sadar. Ada beberapa ciri-ciri dan indikasi seseorang memang dalam kondisi tersadar. Yang pertama, senantiasa bertaubat dan memperbaharui taubatnya dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dia memiliki kesalahan, memiliki dosa-dosa yang harus segera dia selesaikan, dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia bertaubat dan memperbaharui taubatnya. Bahkan dalam level yang lebih tinggi, seorang hamba yang mulia itu kadang dia meragukan taubatnya sehingga dia ulang lagi. Dia khawatir taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyeru orang beriman untuk bertaubat. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun, dan taubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat, karena mereka yang akan mengabulkan, mereka yang akan merespon perintah Allah dengan baik. Adapun orang-orang yang tidak beriman, mereka seringkali lalai dan tidak sadar. Ini indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua, dan sejalan dengan indikasi yang pertama, orang yang tersadar, orang yang dalam keadaan terbangun adalah orang yang senantiasa mengingat-ingat dosa-dosanya. Karena orang yang ingat dosa lah yang kemudian terdorong untuk bertaubat. Kalau orang sudah lupa dosa, bahkan merasa tak punya dosa, mana mungkin dia akan terdorong untuk bertaubat. Karena itu kita harus senantiasa berusaha mengingat dosa kita, sehingga kita terdorong, termotivasi untuk memohon ampun kepada Allah. Kita terdorong untuk menyelesaikan, membersihkan, mengkelirkan dosa tersebut. Kalau dosa itu terkait dengan Allah, kita istighfar berulang-ulang. Kita tingkatkan kebaikan, amal soleh, ibadah kita. Kalau dosa itu terkait dengan orang lain, kita selesaikan. Kita ambil ridho orang tersebut sehingga dia betul-betul lunas. Sebab di akhirat kelak tidak ada lagi alat tukar
dari sebuah kesalahan-kesalahan kita di dunia kecuali dibayar dengan pahala atau diganti dengan dosanya. Maka ciri yang kedua orang yang dalam kondisi sadar tidak tertidur adalah orang senantiasa mengingat-ingat dosa-dosanya. Ada generasi salaf dahulu di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in, tiap sebentar mereka menangis karena teringat dosanya. Maka ada di antara mereka yang 40 tahun menangis terus teringat satu dosa. Sebaliknya generasi akhir zaman mungkin karena saking banyak dosa yang diperbuat malah tidak ingat lagi apa saja dosa-dosanya. Yang sering diingat adalah kebaikannya karena saking sedikitnya. Yang ketiga, indikasi seseorang dalam keadaan tersadar adalah senantiasa ingat kematian. Bahwa kapan saja, di mana saja dia akan dijemput, datang jadwalnya dan dia tidak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Maka orang yang senantiasa ingat kematian adalah orang yang sadar, yang selalu terpikir, wah saya sebentar lagi wafat, wah saya mungkin besok wafat, saya mungkin sebentar lagi. Inilah indikasi orang yang sadar. Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya, akthiru min dzikri hazimil lazzat. Perbanyak mengingat penghancur kelezatan. Apa itu kematian? Bila seseorang sudah lupa kematian, tidak ingat lagi kapan akan meninggal, terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bersenang-senang, maka dia dalam keadaan tertidur, dia dalam keadaan terlalai, tidak dalam sadar. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.